Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Valia Kirana dengan NIM 24095111073 dari kelas A Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini saya akan memaparkan tugas saya yaitu case-based learning dari mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur yang spesifik membahas mengenai penyakit Streptococcus pada kuda. Lalu lanjut kita di pendahuluan. Jadi kita akan membahas secara singkat mengenai pentingnya penyakit Strangles pada kuda. Jadi seperti yang kita ketahui, kuda itu sudah lama memiliki peranan besar bagi manusia. Mulai dari sarana transportasi, olahraga seperti pacuan dan equestrian, hingga kegiatan rekreasi. Karena itu, kesehatan kuda menjadi faktor penting, baik untuk kesejahteraan hewan maupun ekonomi pemiliknya. Salah satu penyakit menular yang sering menyerang kuda adalah Strangles, yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus equi subspesies equi. Bakteri ini tergolong beta hemolitik grup C, yang mampu menghasilkan racun dan menyebabkan pembentukan nanah. Infeksi umumnya dimulai ketika kuda menghirup atau menelan bakteri dari lingkungan yang terkontaminasi, misalnya dari peralatan, air minum, atau kontak langsung dengan kuda yang terinfeksi. Dan bakteri ini kemudian menetap pada selaput lendir hidung dan tenggorokan, sebelum menyebar ke kelenjar limfa di kepala dan leher, yang akhirnya menyebabkan pembekakan dan abses khas penyakit ini. Karena tingkat penularannya yang sangat tinggi, Strangles bisa menyebar cepat dalam populasi kuda, terutama di tempat dengan mobilisasi hewan yang padat seperti kandang pacuan atau peternakan besar. Lalu, selanjutnya, mengenai epidemiologi global dan Indonesia. Jadi secara global, Strangles itu ditemukan hampir di seluruh dunia, kecuali satu-satunya negara yang terbebas itu adalah Islandia, karena kebijakan dari karantina hewan yang di sana itu sangat ketat. Lalu tingkat mobilitasnya bisa mencapai 100%, artinya hampir semua kuda yang terpapar akan menunjukkan gejala, dengan tingkat kematian sekitar 10%. Di Indonesia sendiri itu sejak tahun 2018, Strangles telah masuk sebagai penyakit hewan yang wajib dilaporkan. Kasusnya bersifat sporadis, terutama dilaporkan di Pulau Jawa, Sulawesi, dan juga Bali. Lanjut, kita masuk di etiologinya. Penyakit ini disebabkan oleh Streptococcus equi subspesies equi atau disingkat S. equi equi. Bakteri ini termasuk Streptococcus pyogenes, artinya bakteri yang memicu pembentukan nanah. Menariknya secara genetik, S. equi memiliki kemiripan hingga 98% dengan Streptococcus equi subspesies zooepidemicus yang bisa menginfeksi berbagai spesies termasuk manusia. Jadi bisa zoonosis juga. Namun, S. equi sendiri hanya menyerang berbagai hewan dari famili Equidae seperti kuda, keledai, dan juga zebra. Selanjutnya, kita masuk di gejala klinis. Gejala klinis yang umum pada kuda yang terinfeksi antara lain yaitu dengan ditunjukkan demam yang tinggi di atas 42 derajat Celcius, lalu ada keluarnya cairan dari hidung yang awalnya bening, lalu menjadi kental dan bernanah, lalu serta pembengkakan dan abses pada kelenjar limfa di daerah kepala dan leher, terutama di limfonodus mandibular dan retrofaringeal. Dan kuda juga tampak lesu, nafsu makannya menurun, dan juga mengalami batuk. Jika tidak ditangani, abses bisa pecah dan menimbulkan komplikasi seperti Bastard Strangles atau infeksi menyebar ke organ lain. Purpura hemoragika, dan emphysema kantong hawa. Jadi sekitar 10% kuda yang sembuh bisa menjadi karier juga dan menularkan penyakit tanpa gejala. Sekarang diagnosis dari Strangles itu kita bisa lakukan melalui beberapa metode. Yang pertama itu ada kultur bakteri, yaitu menumbuhkan bakteri pada media agar darah untuk melihat koloni kecil dengan hemolisis beta yang jelas. Kedua ada PCR atau polymer chain reaction yang digunakan untuk mendeteksi gen spesifik seperti CH, CL, SEM, SEQ2190 atau EQBE.
Ketiga, ada uji serologis ELISA untuk mendeteksi antibodi terhadap protein SEM, walaupun ada kemungkinan hasil positif palsu karena reaksi silangnya dengan Streptococcus zooepidemicus. Lalu kasus Strangles di Indonesia sendiri itu di sini kita bisa lihat ada ringkasan laporan kasusnya sedikit, yang mana di tahun 2008 itu sudah pernah ditemukan satu kasus positif di DKI, Banten, dan Jawa Barat. Lalu di tahun 2009 ada 3 peternakan kuda di Maros, Sulawesi Selatan dinyatakan positif. Lalu di tahun 2016, uji serologi di Denpasar menemukan 52 dari 300 sampel positif. Di tahun 2017, survei di Jabodetabek menunjukkan 218 sampel positif, dan terakhir itu pada tahun 2018 ditemukan 7 kuda positif di 3 provinsi di Pulau Jawa. Dan menariknya, hasil sequencing menunjukkan bahwa strain S. equi asal Indonesia ini membentuk subkluster genetik baru, menunjukkan adanya variasi lokal. Sekarang untuk pengobatannya itu kita bisa menggunakan penisilin. Jadi penisilin itu adalah antibiotik pilihan utama untuk S. equi karena S. equi ini masih sangat sensitif terhadap antibiotik golongan beta-lactam. Namun penggunaannya harus hati-hati karena pemberian terlalu dini bisa menghambat pembentukan kekebalan alami. Lalu alternatif lain juga meliputi cefalosporin, oxytetracycline, macrolida, dan trimethoprim atau sulfadiazine. Selain itu, antiinflamasi non-steroid sering diberikan untuk mengurangi nyeri dan peradangan. Meskipun resistensi jarang, beberapa isolat sudah menunjukkan ketahanan terhadap trimethoprim atau sulfa, aminoglikosida, dan fluoroquinolone. Nah, selanjutnya itu tentang pengendalian dan pencegahan dari penyakit S. equi ini. Jadi langkah pengendalian utamanya itu adalah dengan biosekuritas, yang mana kuda yang sakit itu harus dipisahkan dari yang sehat, alat dan kandangnya didesinfeksi, serta kuda baru wajib dikarantina minimal 3 minggu sebelum digabungkan. Untuk pencegahan telah dikembangkan berbagai jenis vaksin, seperti vaksin hidup yang dilemahkan, vaksin ekstrak protein, dan vaksin subunit rekombinan. Contohnya Strangvac. Dan uji in silico menunjukkan bahwa Strangvac itu bisa efektif untuk isolat asal Indonesia, tetapi sampai saat ini belum tersedia secara komersial di Indonesia. Baik, jadi kesimpulan yang dapat saya berikan dari materi yang sudah saya paparkan itu yang pertama, penyakit Strangles itu merupakan penyakit yang sangat menular dengan tingkat morbiditasnya yang sangat tinggi, dan kasus di Indonesia itu memang masih bersifat sporadis, namun potensi penyebarannya tetap besar, terutama dengan adanya mobilisasi kuda antar wilayah. Diagnosisnya dapat dilakukan dengan kultur, PCR, dan serologi, serta penisilin menjadi antibiotik utama untuk pengobatan. Dan pencegahan yang efektif itu harus menekankan biosekuritas yang ketat serta vaksin, meskipun vaksin Strangles itu belum tersedia di Indonesia. Dan materi yang saya ambil itu saya ambil dari referensinya Protein Solo DA pada tahun 2023 mengenai perkembangan terkini penyakit Strangles yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus equi subspesies equi di Indonesia dari Current Biomed. Sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.